Kalau kita ngomongin Nazi, yang kebayang biasanya langsung Peng, tentara berbaris rapi, atau Hitler di podium. Schulter tragen, den deutschen Staat, das Deutsche Reich. Tapi ada satu sisi Nazi yang jarang dibahas, bahkan terdengar seperti cerita mistis. Sisi di mana perang tidak hanya dimenangkan dengan senjata, tapi dengan keyakinan. Keyakinan bahwa orang Jerman bukan manusia biasa, bahwa mereka adalah keturunan ras kuno yang pernah menguasai dunia. Dan kalau masa lalu itu bisa dibuktikan atau dipaksakan untuk dipercaya, maka kekuasaan Nazi dianggap sah, bahkan suci. Dari keyakinan inilah lahir sebuah proyek bernama Ahnenerbe. Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Awal cerita ini bermula pada tahun 1933, ketika Adolf Hitler naik menjadi pemimpin Jerman. Negara itu baru saja kalah Perang Dunia Pertama. Ekonominya runtuh, rakyatnya frustasi, dan rasa percaya diri nasional hancur. Dalam kondisi seperti ini, Nazi datang membawa narasi sederhana tapi berbahaya. Jerman tidak kalah karena lemah, tapi karena lupa akan jati dirinya sebagai bangsa besar. Narasi ini sangat kuat karena memberi jawaban emosional. Rakyat tidak perlu menyalahkan diri sendiri, cukup percaya bahwa mereka adalah korban dan sekaligus pewaris kejayaan masa lalu. Dari sinilah ide tentang ras Arya sebagai ras unggul mulai digencarkan. Bukan hanya unggul secara fisik, tapi juga secara spiritual dan historis. Seolah-olah mereka memang ditakdirkan untuk memimpin dunia. Salah satu orang yang paling percaya pada ide ini adalah Heinrich Himmler. Berbeda dengan jenderal lain, Himmler sangat terobsesi pada sejarah kuno, mitologi Nordik, dan simbol-simbol lama. Ia percaya bahwa orang Jerman modern adalah keturunan langsung dari ras Arya kuno yang pernah membangun peradaban besar, bahkan sebelum sejarah modern dimulai. Pada tahun 1935, dari obsesi inilah Himmler mendirikan Ahnenerbe, yang artinya warisan leluhur. Secara resmi, Ahnenerbe adalah lembaga penelitian sejarah dan budaya, tapi misi sebenarnya jauh lebih politis. Mencari atau menciptakan bukti bahwa ras Arya adalah asal mula peradaban dunia dan bahwa kekuasaan Nazi lahir secara alami dari sejarah itu. Untuk memahami Ahnenerbe, kita harus memahami dulu apa itu SS. SS adalah singkatan dari Schutzstaffel. Awalnya hanya pasukan pengawal pribadi Hitler. Tapi seiring waktu, organisasi ini berubah menjadi kekuatan paling berpengaruh di Jerman Nazi, bahkan melampaui tentara reguler dalam hal kekuasaan politik dan ideologis. SS dipimpin oleh Heinrich Himmler dan berada langsung di bawah Hitler. Mereka mengendalikan intelijen, keamanan dalam negeri, kamp konsentrasi, hingga proyek-proyek rahasia. SS bukan hanya alat militer, tapi alat ideologi. Mereka dibentuk untuk tidak sekedar patuh, tapi untuk percaya sepenuhnya pada doktrin Nazi. Anggota SS menjalani proses seleksi ketat, bukan hanya soal fisik, tapi juga garis keturunan. Mereka diajarkan bahwa mereka adalah bagian dari ras terpilih, pewaris leluhur agung. Dengan cara ini, SS dibentuk bukan sebagai pasukan biasa, melainkan seperti ordo suci, dengan sumpah, simbol, dan ritual sendiri. Disinilah Ahnenerbe berperan penting. Lembaga ini memberi cerita besar bagi SS. Cerita yang membuat anggota SS percaya bahwa tindakan mereka, sekejam apapun, bukan kejahatan, tapi bagian dari misi sejarah. Dengan kata lain, Ahnenerbe adalah pabrik ideologi, dan SS adalah pelaksananya.
Ahnenerbe mulai menggabungkan sejarah dengan okultisme. Simbol-simbol kuno seperti swastika dan rune Nordik diangkat sebagai lambang kekuatan kosmik. Bagi Nazi, simbol bukan sekadar hiasan, tapi diyakini menyimpan energi dan makna spiritual yang bisa membangkitkan kejayaan ras Arya. Ahnenerbe mengirim ekspedisi ke berbagai tempat, termasuk Eropa Timur dan Tibet. Mereka mencari artefak, mempelajari budaya lokal, dan mengukur tengkorak manusia. Semua dilakukan untuk satu tujuan, mencari pembenaran ilmiah bahwa orang Jerman adalah pusat sejarah umat manusia. Masalahnya, banyak penelitian ini tidak memenuhi standar ilmiah. Data dipilih sesuka hati, kesimpulan ditentukan sejak awal. Jika fakta tidak mendukung ideologi, maka fakta itulah yang dianggap salah. Di titik ini, ilmu pengetahuan berubah menjadi alat propaganda. Bagi Nazi, kebenaran bukan sesuatu yang harus ditemukan, tapi sesuatu yang harus dibuat. Dan ketika sejarah dan sains sudah tunduk pada ideologi, langkah berikutnya menjadi jauh lebih berbahaya. Sekitar tahun 1941, Ahnenerbe mulai terlibat langsung dalam eksperimen manusia di kamp konsentrasi. Para tahanan tidak lagi dianggap manusia, melainkan objek uji. Dengan status ini, tidak ada lagi batas moral. Kamp konsentrasi berubah menjadi laboratorium hidup. Salah satu eksperimen paling terkenal adalah uji ketahanan tubuh terhadap ketinggian ekstrim. Para tahanan dimasukkan ke ruang tekanan udara yang meniru kondisi di ketinggian ribuan meter. Mereka diamati saat tubuh kekurangan oksigen, kehilangan kesadaran, hingga meninggal. Semua dicatat secara sistematis. Eksperimen lain dilakukan untuk menguji ketahanan tubuh terhadap dingin ekstrim. Tahanan dipaksa berdiri di suhu sangat rendah atau dimasukkan ke air es. Para peneliti mencatat penurunan suhu tubuh dan mencoba berbagai metode pemanasan ulang, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mengumpulkan data. Ahnenerbe juga terlibat dalam eksperimen penyakit dan racun. Tahanan sengaja dibuat sakit, dibiarkan tanpa perawatan, lalu diamati sampai tubuhnya runtuh. Dalam logika Nazi, penderitaan ini dianggap pengorbanan demi masa depan ras unggul. Disinilah okultisme, pseudosains, dan kekejaman bertemu tanpa rem. Menjelang akhir perang, kekalahan demi kekalahan membuat mitos yang dibangun Ahnenerbe mulai runtuh. Tidak ada kekuatan leluhur yang datang menyelamatkan Nazi. Semua ritual, simbol, dan ramalan tidak mampu menghentikan realitas perang. Pada tahun 1945, setelah Jerman kalah, Ahnenerbe dibubarkan. Dokumen-dokumennya disita, dan perannya dalam kejahatan perang dibongkar di pengadilan Nuremberg. Banyak pelaku berdalih hanya menjalankan penelitian, tapi dunia melihat dampak nyata dari keyakinan yang mereka ciptakan. Ahnenerbe bukan cerita tentang sihir atau dunia gaib. Ini cerita tentang bagaimana mitos, jika diberi kekuasaan dan dibungkus sains palsu, bisa membuat manusia merasa berhak menginjak manusia lain. Dan sejarah sudah membuktikan, ketika itu terjadi, kehancuran bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian.